Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kirani dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas AB. Di sini saya akan membawakan sedikit tentang ragam bahasa yang ada di Indonesia dan keunikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan membahas ragam bahasa di Indonesia. Bahasa sendiri adalah alat komunikasi yang sesungguhnya mempunyai makna dan dipakai untuk antar komunikasi sesama umat manusia. Dan dengan adanya alat komunikasi tersebut antar sesama umat manusia, maka manusia bisa menyampaikan budaya yang berbeda kepada umat manusia lainnya. Dalam bahasa Minang itu ada sapaan juga, dimulai dari ibu itu bisa disebut ama, ibu atau bundu. Kalau di kakak perempuan ibu itu maangah, kalau adik perempuan ibu itu angah atau aciak, dan kalau kakak laki-laki ibu itu datuak. Biasanya kalau adik laki-laki ibu itu mamak atau ucup, dan kalau ibu kandung dari ibu atau nenek itu bisa dipanggil nenek atau nia atau uci juga bisa. Adapun lagunya yaitu Kampang Nan Jauh Dinato, yang artinya itu seseorang yang merindukan seseorang yang ngerantau jauh dari kampung halamannya, yaitu di Minangkabau. Selanjutnya ada Ulanglah Uda. Itu sama juga, sama kayak Kampang Nan Jauh Dinato, dia yang merindukan seseorang yang merantau yang jauh dari Minangkabau tersebut. Selanjutnya ada Bab Pisah Bukannya Bercerai. Itu menceritakan tentang suami yang ngasih tahu ke istrinya untuk sabar menunggu sang suami pulang gitu. Dan ada nama tempat wisata di Minangkabau, yaitu ada Sigiran, Taman Siti Nurbaya, Jembatan Siti Nurbaya, dan Ayah Angek. Makanan khas Minangkabau itu ada gulai itiak lado ijo, ada keripik sanjay balado, ayam singgang, dan lemang tapai. Adapun bahasa yang selanjutnya adalah bahasa Betawi. Itu ada sapaannya juga. Kalau untuk ibu itu biasanya nya atau emak. Kalau bapak itu bisa babe. Kalau kakak perempuan itu empok, kakak laki-laki itu abang, dan untuk diri sendiri itu bisa pakai kata ayah atau aneh gitu. Kalau untuk suami itu biasanya laki, dan untuk istri itu biasanya bini. Dan untuk lagunya dari Betawi itu ada jali-jali, ada ondel-ondel. Kalau makanan ciri khas Betawi itu ada kerak telur, ada dodol, ada roti buaya. Nah, biasanya roti buaya ini ada kalau di acara pernikahan. Kenapa buaya? Karena katanya buaya itu melambangkan kesetiaan, karena dia hanya menikah sekali untuk seumur hidup gitu. Dan selanjutnya ada bahasa Palembang. Dalam bahasa Palembang, sapaan dalam bahasa Palembang itu ada kakak perempuan itu dipanggilnya tuh Ayu. Kalau untuk perempuan itu betino, dan untuk adik perempuan dari ayah atau ibu itu bicek. Kalau kakak perempuan tua itu bicak. Kalau adik dari ayah atau ibu itu sebutannya bibi. Dan lagu ciri khas Palembang itu ada Sayang Selayak, Melati Karangan, Ya Saman, Pempel-Lenjer, sama satu lagi itu ada Desangko. Dan tempat wisata di Palembang yang kan itu ada Benteng Kutub Besak, ada Sungai Musi, Pulau Kemarau, dan wisata religi Al-Quran. Dan untuk makanan ciri khasnya itu ada pempek, ada tekwan, kerupuk kemplang bakar, kue lapanjang, dan mie celor. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang keunikan budaya di Indonesia, yaitu ada wayang. Wayang itu biasanya ada wayang kulit, wayang golek. Wayang tersebut dimainkan oleh dalang yang ada di belakang layar tersebut.
Wayang ini terbuat dari kayu dan bambu. Yang kedua ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Alat musik ciri khas dari Jawa Barat. Terbuat dari beberapa potongan bambu yang cara dimainkannya adalah tangan yang satu ada di bagian atas angklung dan tangan yang satunya lagi ada di bagian bawah angklung dan digoyangkan secara bersamaan. Yang ketiga itu ada batik. Batik itu warisan Indonesia. Batik itu sebuah kain yang dibuat secara khusus. Batik itu ada dua, ada batik tulis dan batik cap. Biasanya batik tulis itu menggunakan lilin malam yang dicairkan di api yang panas dan dilukis pelan-pelan, lalu setelah itu dijemur dan direbus kembali agar si lilinnya ini mencair kembali dan tidak berbekas di kain tersebut. Tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Pada sekitar tahun 1930, seniman Bali yang bernama Wayan dan pelukis asal Jerman yang bernama Walter Spaes menciptakan tari kecak. Tari kecak ini ditarikan oleh para lelaki dan mengeluarkan suara cak 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 seperti itu, dan satu anoman yang berada di tengah-tengah mereka seperti itu. Lalu ada Reog Ponorogo, tarian yang terkenal di Indonesia yang berasal dari kota Ponorogo. Ciri khas tarian tersebut adalah terletak pada busananya tersendiri atau properti yang digunakan. Contohnya pada penari yang di kepalanya itu pakai kepala singa dengan sanggul merak yang besar di atas kepalanya yang dipakai, dan beratnya itu bisa sampai 100 kg dan hanya diangkat dengan gigi. Jadi topeng besarnya ini yang kepala singa dan sanggul merak yang gede banget ini itu hanya ditahan dengan gigi dan biasanya lalu ada Rato Jaro. Itu tarian berasal dari Aceh, sama seperti Saman, tapi Rato Jaro ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, biasanya penyambutan tamu yang penting, dan juga Rato Jaro ini itu tarian sebagai hiburan di kalangan masyarakat sana. Selanjutnya ada kebaya. Kebaya ini pakaian yang berasal dari Jogja, yang asal kata kebaya sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya abaya, yang artinya itu pakaian. Dipercaya bahwa dulunya kebaya ini adalah pakaian yang berasal dari Tiongkok yang usianya itu udah ratusan tahun gitu, dan kebaya sendiri itu mengandung nilai-nilai kepatuhan, kehalusan, dan sifat wanita yang serba lembut. Karena kalau pakai kebaya pun kan pasti kita jalannya itu ayo gitu, nggak cepat dan tidak terburu-buru dan lebih sopan kalau untuk dipakai gitu. Selanjutnya ada tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Karakteristik dari tari Jaipong ini sangat energik dan unik ya, yang dalam pementasannya ini diiringi oleh alat musik yang namanya itu dagu. Dan dagu itu alat musik tradisional ya, dan tarian ini itu biasanya ditarikan dalam suasana ceria atau humoris. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.